Kalau ingin negara ini kuat, maka mulai dengan memperkuat keluarga kita. Jadi keluarga adalah miniatur dari sebuah negara. Bagaimana mekanisme, bagaimana kasih sayang, bagaimana kepedulian tumbuhkan di dalam keluarga kita yang nantinya akan juga berpengaruh kepada anak kita. Anak kita adalah makhluk yang mudah bercermin. Bagaimana seorang ayah meneladankan tentang sesuatu atau membiasakan sesuatu di rumah, maka dengan sendirinya insya Allah anak-anak kita akan melakukannya hal yang sama. Ketika kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu peduli pada tetangga kanan kiri kita, depan dan belakang rumah kita, maka anak-anak kita akan juga meniru. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini rumah kita adalah masjid kita, yang perlu kita tumbuhkan adalah bagaimana suasana masjid itu tumbuh di dalam keluarga kita. Dengan menumbuhkan suasana masjid di rumah kita, maka apa yang diinginkan kita tentang generasi Islami akan tumbuh. Bagaimana suasana masjid kita? Yang pertama, masjid itu adalah simbol kebersamaan. Kita ke masjid karena kita ingin berjamaah, ingin bersama. Di dalamnya mungkin yang menjadi jamaah itu dari beragam aliran dalam Islam. Kita tahulah masyarakat kita ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, dan lainnya. Tetapi ketika masuk masjid, maka kemudian bersama-sama bersatu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan keluarga juga harus kita ciptakan di dalamnya. Anak kita mungkin punya cita-cita, punya harapan yang mungkin berbeda dengan yang ayah ibu bayangkan. Tetapi untuk membangun kebersamaan, maka kita ciptakan komunikasi yang baik, yang egaliter, yang kita mau mendengar terhadap apa yang diinginkan oleh anak kita. Di dalam sholat berjamaah, imam itu tidak semena-mena, tidak semaunya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa seorang imam harus memperhatikan kondisi jamaahnya, misalnya. Kalau jamaahnya tua-tua misalnya, imamnya masih muda, karena masih tenaganya luar biasa, kemudian dalam sholat dia baca surat Al-Baqarah misalnya. Itu tidak dianjurkan. Jadi sekali lagi, betapa seorang imam di dalam sholat juga memperhatikan tentang kondisi makmumnya. Begitupun di rumah, seorang ayah yang menjadi pemimpin, yang mencari nafkah dan sebagainya, tidak kemudian semena-mena menentukan terhadap cita-cita, harapan, dan masa depan anak-anak kita. Sebagai seorang ayah harus membuka dialog, sikap terbuka, inklusif untuk kemudian merumuskan apa yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena itu Sayyidina Ali mendoakan setiap yang lahir itu adalah semoga menjadi generasi yang bermanfaat bagi zamannya. Apa artinya bahwa anak-anak kita akan menjadi besar pada zamannya di mana kondisi, konteks, dan lainnya berbeda dengan saat kita hidup. Kita sebagai seorang ayah selalu membayangkan anak kita seakan-akan hidup pada zaman seperti kita ada. Padahal nanti anak kita adalah menuju pada satu zaman di mana kondisinya berbeda. Karena itu doa yang paling fundamental adalah bagaimana kita memberikan isi pada anak kita sehingga di tengah perubahan yang bermacam-macam, anak kita tidak kehilangan esensi sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang harus bermanfaat bagi zamannya. Jadi fondasi Al-Quran, fondasi hadis menjadi hal yang utama. Itulah salah satu upaya ikhtiar kita memasjidkan rumah kita. Jadi yang pertama adalah menciptakan jamaah di rumah kita. Yang kedua, di masjid kita tentu yang keluar dari lisan kita adalah zikir. Zikir itu adalah representasi dari kebaikan-kebaikan. Kata-kata kita yang harus selalu muncul di rumah kita adalah kata-kata yang baik. Sikap dan perilaku kita yang harus kita tumbuhkan di rumah kita layaknya kita masuk masjid. Dengan akhlak yang tata krama yang sudah kita pahami. Karena itu sekali lagi dengan demikian ketika masjid untuk sementara waktu kita tinggalkan, kita hadirkan masjid di rumah kita sebagai salah satu ikhtiar agar anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, hatinya tetap tergantung pada masjid. Mu'allakun bil masajid. Kata Rasulullah, hati seseorang yang selalu tergantung di masjid
Mereka adalah menjadi salah satu golongan dari 7 golongan yang nanti akan dinaungi di saat tidak ada naungan sedikit pun di hari akhir nanti. Mereka yang dinaungi salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Rajulun mu'allakun bil masajid. Masalahnya bagaimana saat ini masjid kita yang lockdown. Masjid kita sebagian bahkan digembok misalnya. Inilah yang disebut tadi qalbuhu mu'allakun. Jadi bukan fisik yang tergantung pada masjid, tetapi hati kita yang selalu hadir bersama masjid, sehingga dimanapun kita ada, baik di rumah, di kantor, di pasar, dan semuanya, suasana masjid itulah yang tercipta. Suasana kebersamaan, suasana berjamaah, sebagaimana dicontohkan di masjid, suasana kepedulian, suasana sikap dan perilaku yang baik sebagaimana tercipta di masjid hadir di rumah-rumah kita. Saya kira ini sebagian yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kita bisa sharing ya, kita punya pengalaman yang sama sebagai bagian dari keluarga untuk bersama-sama mudah-mudahan sekali lagi keluarga-keluarga di Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga yang menguatkan pilar-pilar keindonesiaan, sehingga negara kita betul-betul menjadi negara yang penuh ampunan, terbebas dari beragam bencana, karena masing-masing keluarga memiliki kekuatan tadi, kekuatan intelektual, emosional, dan spiritual. Demikian sementara, Mas Zainal, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Bagirisan atas pengantarnya yang cukup mengena ya, karena pada saat ini memang kita dalam suasana lockdown atau PSBB, maka dari itu memang memasjidkan rumah itu menjadi pekerjaan yang kelihatannya mudah, tapi tidak mudah untuk dilakukan, gitu ya. Nah, untuk menggali itu, saya kira kita berikan kesempatan kepada para jemaah yang memiliki pertanyaan. Monggo sekarang saya unmute semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan dari Pak Zainal, mungkin Pak Heri, atau siapa semua, silakan. Ibu Rini, Ibu Rika. Waduh, Pak Haji, belakangnya apa? Kalau belum ada, sambil kita isi, saya tambahkan mungkin ya, Pak Mas Zainal. Boleh, silakan Mas. Silakan Mas. Ini saya merujuk pada tadi karena bicara tentang keluarga, mungkin juga ada yang tugasnya di fungsi keluarga yang dirumuskan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan saya kira sangat relevan ya untuk kita kembangkan dalam keluarga kita, terutama di saat kita betul-betul fokus khusyuk berada di rumah kita. Yang pertama disebutkan fungsi keluarga itu adalah fungsi sebagai fondasi pendidikan agama. Tadi sudah saya sampaikan betapa rumah kita hari ini berfungsi, multifungsi. Berfungsi sebagai masjid, sebagai musola. Ini saya kira penting, mungkin selama ini sebagian kita kalau sholat di kantor ada musolanya, di lingkungan kita ada masjid, ada musola, sehingga gampang ke masjid. Tetapi dengan adanya kita kembali ke rumah, maka kita dipaksa untuk menyediakan space, ya, ruang khusus untuk misalnya sholat berjamaah bersama keluarga kita. Mungkin ruang untuk nonton TV selama ini sangat luas, hari ini kita harus berbagi. Mungkin untuk selanjutnya kemudian kita menciptakan ruang khusus agar masjid atau musola hadir di rumah kita. Jadi ada pembagian ruangan di rumah kita dari, kalau boleh saya bilang, hikmah dari COVID-19 ini salah satunya kita mengingatkan tentang fungsi rumah. Fungsi keluarga, tadi yang pertama adalah fondasi pendidikan agama. Jadi dari formal tadi ada musola maupun masjid atau tempat sholat atau tempat ngaji bersama di rumah, dengan sendirinya pendidikan agama sudah bisa dimulai di rumah kita. Yang kedua adalah fondasi pendidikan sosial budaya. Tadi saya contohkan bahwa rumah kita, di mana anak-anak kita betul-betul sekarang 24 jam bersama kita sebagai orang tua,
maka ini adalah momentum yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai keagungan, nilai-nilai kemuliaan. Misalnya tentang pentingnya saling tolong-menolong, pentingnya menghargai perbedaan, pentingnya kepedulian, pentingnya berbagi, dan sebagainya. Tentang kebersamaan di masyarakat kita yang mungkin beragam secara etnis, agama, dan sebagainya, anak-anak kita yang 24 jam bersama kita, kita ajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan. Yang ketiga, fungsi keluarga menurut versi BKKBN yang menurut saya masih cukup baik untuk kita kembangkan di tengah kita 24 jam berada di rumah adalah menumbuh kembangkan rasa kasih sayang. Ini juga penting, mungkin sebagian anak-anak kita kehilangan rasa kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua mungkin dari pagi berangkat pukul 8, pukul 5 sore baru pulang dari kantor atau dari tempat kerja kita. Sampai di rumah anak-anak kita sudah asik dengan mainannya dan kita sudah capek dan sebagainya. Kita punya ruang yang sangat sempit untuk menumpahkan kasih sayang bagi anak-anak kita. Hari ini di saat kita kembali ke rumah, kita punya waktu 24 jam untuk berbagi kasih sayang yang mungkin sempat hilang selama ini karena kita dipaksa bekerja dan bekerja di luar rumah kita. Yang berikutnya, yang keempat, rumah kita adalah tempat berlindung. Ketika kita sibuk bekerja di luar, kita tidak tahu anak-anak kita melakukan apa di rumah kita. Tetapi dengan kehadiran kita sebagai ayah bunda di rumah kita, maka kita bisa bersama anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengajari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa punya tempat berlindung dari beragam persoalan yang mungkin dia temui di sekolahnya atau dia temui bersama teman-temannya di luar rumah kita. Jadi rumah kita adalah tempat berlindung lahir batin kita. Yang berikutnya, fungsi dari keluarga adalah pendidikan reproduksi. Pengenalan tentang seks yang selama ini cenderung ditabukan, tetapi anak-anak kita dalam taraf-taraf tertentu, dengan bahasa, dengan media yang sesuai, kita harus mengajarkan. Sehingga tidak muncul rasa penasaran yang seringkali mencari jawab di luar rumah kita. Hari ini kita punya peluang untuk mengajarkan anak-anak kita tentang pendidikan seksual. Bagaimana seharusnya dan apa yang harus dilakukan terhadap fungsi reproduksi. Karena pada akhirnya mereka berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Sehingga anak-anak kita dengan kecerdasan yang dimilikinya bisa melakukan hal tersebut. Silakan Pak Denar, kalau sambil ada pertanyaan silahkan disela, karena ini masih ada 5 fraksi lagi dari keluarga yang di... Mungkin ada dari Pak Heri itu, sudah ada satu pertanyaan. Silakan Pak Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa rumah itu sekarang dijadikan tempat ibadah ya tadi ya. Dan mungkin barangkali ditambahkan sekarang ini bahwa di Indonesia ini dengan rumah sebagai tempat ibadah itu akan lahir imam-imam baru. Jadi kalau ada rekor muri mesti Indonesia dapat juara itu. Imam terbanyak. Setiap rumah ada imam. Kan, ada gitu. imamnya Pak ya? Iya, ada Jutaan imamnya, ya kan gitu. Nah, yang saya tanyakan begini, Tad. Bagi kami yang sudah kolonial ini kan kami tinggal berdua nih. Kan yang biasanya kita sholat itu di masjid berjamaah, sekarang kan kita dapat berdua. Berdua itu juga merupakan jamaah juga, berjamaah juga, kan gitu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, sayangnya dengan ibadah online kumpul dengan anak-anak nggak bisa ya tadi ya. Artinya ibadah online ya, kalau ceramah online bisa, tapi ibadah online kayaknya belum bisa. Sholat maksud saya, sholat online tuh nggak bisa ya tadi ya. Nah ini pertanyaannya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab Pak Ustadz Bakir. Nanti yang lain silakan. Ya, ini karena tempat sharing, jadi pada kesempatan ini juga hadir ada Ustadz Sirajuddin Syamsul Arifin
ini juga merupakan ustadz di komplek kami, jadi nanti bisa sharing tentang tadi Amin. pertanyaan-pertanyaan Amin. ustadznya fikih ya, jadi kita sharing nanti berdasarkan pengalaman. Amin. Jadi tentang tadi Indonesia bisa menjadi memecahkan bukan rekor muri lagi, rekor dunia banyak imam, tapi salah satu hal yang positif ya, dengan kita kembali ke rumah tadi menyadarkan diri kita. Karena kita sebenarnya adalah pemimpin, masing-masing kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita sebagai makhluk ini adalah sebagai pemimpin. Paling tidak kita punya tanggung jawab terhadap diri kita untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang kita lakukan. Apalagi kita berkeluarga, kita sebagai imam, kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk tidak sekedar hanya menghidupkan keluarga kita lewat materi yang kita punya. Tetapi yang lebih jauh dari itu adalah tadi mengembangkan kerohanian, suasana, kejiwaan, spiritualitas di rumah kita. Dengan kita kembali ke rumah kita, kita baru menyadari, oh ternyata selama ini ada yang hilang fungsi dari rumah kita. Fungsi dari kita sebagai tadi, ra'in, sebagai pemimpin. Namanya pemimpin, dia harus punya kemampuan tadi, punya kecerdasan. Kecerdasan intelektual tentu kapasitasnya macam-macam, tetapi kita harus terus menggalinya lewat pembelajaran, belajar, dan belajar. Juga kecerdasan emosional, bagaimana kita menumbuh kembangkan cinta, kasih sayang di rumah tangga kita, dengan anak-anak kita. Ini juga bisa jadi selama ini mungkin tidak hilang, tetapi kurang dari atau kurang maksimal karena tadi kesibukan kita di luar rumah kita. Yang tidak kalah pentingnya tadi adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini adalah bentuk kecerdasan di mana kita tidak sekedar tahu tentang ajaran agama, tetapi kita kemudian tergerak untuk melakukan, atau dalam bahasa yang ekstrimnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Karena ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran tentu sangat luas, tetapi intinya dalam hal yang simpel adalah bagaimana kita mengerjakan perintah Allah melalui sikap dan perilaku kita yang mulia, melalui kasih sayang yang kita ciptakan pada keluarga kita, melalui penumbuhan kepedulian pada anak-anak kita sebagai bagian dari ibadah kita. Jadi yang saya katakan tadi, ibadah di rumah sesungguhnya adalah menumbuhkan kebaikan dari rumah. Karena itu sekali lagi, ya inilah hikmah dari kita kembali ke rumah. Kita disadarkan kembali bahwa masing-masing kita adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi kita diberikan nyawa, diberikan nafas bukan sekedar untuk bekerja, untuk kebutuhan yang sifatnya material, tapi spiritual, karena bagian dari imam. Yang lainnya tentu sekali lagi dengan pembelajaran seperti ini, kita juga punya banyak media sebenarnya untuk belajar. Di YouTube juga banyak, tentu kita juga harus pandai memilih, belajar pada orang yang memang memiliki keahlian dalam bidang agama, sehingga apa yang kita pahami tentang sesuatu betul-betul berlandaskan pada ajaran agama. Tadi tentang jamaah online, jadi sampai saat ini belum, karena yang saya pahami nanti mungkin bisa ditambahkan oleh jamaah lainnya, berjamaah itu kita bisa menyaksikan terhadap imam atau terhadap jamaah yang ikut daripada imam itu, sehingga kita betul-betul mengikuti gerakannya. Karena kalau online itu banyak kemungkinan kemungkinan bisa jadi jaringannya telat, imam sudah assalamualaikum, di sini masih gambarnya masih ruku. Jadi masih keterbatasan yang perlu kita pikirkan kalau kita berjamaah secara online. Karena tadi ada persyaratan kita harus mengikuti gerak imam. Tapi secara fikih gimana Pak Bakir? Kalau misalnya jaringannya bagus, apakah juga dimungkinkan di masa depan gitu? Kalau secara fikih. Nanti mungkin ada Ustadz Sirajuddin bisa membantu. Sampai sekarang sependek pengetahuan saya, belum ada. Ini kan sama kasusnya dulu ada akad nikah. Dulu kan akad nikah berhadapan, ternyata pernah dilakukan juga secara daring ya. Dengan
video call. Sekarang juga pengajian sudah bisa antar negara dengan langsung menyaksikan. Saya kira silakan ada Ustadz Sirajuddin atau yang lainnya bisa menambahkan tentang berjamaah secara online. Silakan kepada Ustadz Sirajuddin, mohon menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam perkenalan Bapak-bapak. Mudah-mudahan diridhoi Allah. Jadi terkait dengan masalah online ini, untuk sementara saya pikir bisa untuk kajian-kajian itu bagus sekali. Bahkan pengajian-pengajian yang selama ini ditutup bisa dihidupkan kembali dengan melalui media ini. Betul. Tapi untuk sholat berjamaah belum ada ulama yang melampaui fikih konvensional. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Jangankan online, di tempat biasa juga ada batasan-batasan tertentu itu untuk sholat berjamaah. Jadi bukan hanya sekedar melihat. Bahkan sebagian ulama pintu jendela ketika di samping itu tertutup, bagian depannya tidak ada lubang tembus. Sebagian ulama itu mengatakan sholat berjamaahnya itu jamaah itu enggak sah itu. Jadi harus ada lubang tembus. Nah, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah dengan online ini jelas ya sulit untuk kita katakan sah. Berbeda dengan di Mekah yang Ka'bahnya, Baitullahnya itu ada di depan kita, kita melingkar, udah ketahuan. Tetapi ketika online itu imamnya di mana, jadi menghadapnya juga aduh susah kita. Jadi sampai saat ini kalau saya katakan lebih cenderung belum boleh melaksanakan sholat berjamaah online. Untuk kajian bagus. Berbeda dengan akdun nikah. Nah, akdun nikah kan hanya semata-mata ijab kabul. Nah, ada sirat disampaikan angka tuka wazawaj tuka, qabil nikah, dan dia kini itu betul-betul orang tuanya sebagai walinya, saksinya jelas, itu tidak masalah, itu sudah banyak dilaksanakan. Nah, kemudian kembali kepada topik tadi, pembinaan keluarga. Sebenarnya kita tidak salah juga. Kata Rasulullah, sholat yang paling dicintai Allah itu sebenarnya sholat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Sementara ini kita gencar sholat sunnah di masjid. ini sebenarnya kita bersyukur. Pembinaan rumah tangga sholat sunnah bagusnya itu mestinya di rumah, sehingga anak-anak melihat perilaku orang tuanya itu. Tetapi bukan berarti salah juga kalau kita melaksanakan di masjid. Itu syiar min sya'airillah. Tetapi untuk pembinaan rumah tangga, keluarga, begitu kita habis sholat fardu, mestinya bagusnya kita pulang ke rumah. Sebab istri bagusnya sholat di rumah. Oleh karenanya nanti segala tindak tanduk kita itu bisa dijadikan teladan. Kan apa yang kita lakukan itu dilihat oleh anak-anak, apalagi kata Rasulullah, nawwiru manazilakum bis-sholati. Nah, di sini sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan sholat. Tentunya di sini sholat sunnah. Wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini kita tidak kecewa dengan tidak keluar rumah, tetapi justru
justru memantapkan pembinaan keluarga dengan sholat. Kalau sholat sunnah dari mulai duha, nah sholat sunnah tahajud dan segala lainnya itu dilihat oleh anak-anak yang barangkali anak tidak biasa sholat sunnah atau malas-malasan sholat, itu akan termotivasi untuk membiasakan diri untuk mengikuti orang tuanya itu. Wa qiraatil Quran, demikian juga membaca Al-Quran. Saya pikir untuk sementara, terima kasih. Terima kasih Pak Sirajuddin, sangat mengena ya dari pertanyaan kita, karena dari kemarin banyak dari jamaah yang menanyakan hal yang mirip-mirip seperti itu. Boleh nggak online dan sebagainya. Kalau boleh nanti haji pun bisa online gitu. Jadi susah juga semuanya online kan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Pak Zainal mungkin. Baik, sambil menunggu sharing yang lainnya, jadi ya. Jadi sampai sekarang belum ada jadi tetap masih konvensional seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin terkait dengan jamaah online. Terkait dengan keluarga sebagai fondasi pembentukan generasi Islami, salah satu hal yang mungkin kita juga bisa kembangkan, tadi di awal saya sampaikan, adalah mengembangkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga kita. Di dalam satu hadis, salah satu disebutkan, nanti mohon dikoreksi juga kalau kurang pas, disebutkan khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam membayar hutang. Nah, ini kan hal yang menarik ya, dalam Islam betapa persoalan hutang itu menjadi salah satu indikator kebaikan yang harus kita tumbuhkan. Banyak hal yang bisa diambil dari sini. Pertama, hutang itu adalah menyangkut janji. Bagaimana kita membiasakan, mentradisikan di keluarga kita, menepati janji kita. Nah, ini juga menjadi penting, tadi saya kaitkan di awal bahwa keluarga adalah fondasi kehidupan bernegara. Kadang orang mudah berjanji, tetapi mudah pula mengingkari. Nah, dengan tadi khairukum ahsanakum qada'an tadi sebenarnya ditekankan adalah bagaimana orang memegang janji untuk membayar hutang. Artinya hutang sebenarnya tidak dilarang. Kalau memang butuh ya silahkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya substansi dari sini adalah menepati janji. Yang kedua di sini juga adalah ketaatan pada kesepakatan. Kita berhutang pada orang, tentu kita punya kesepakatan bahwa kita akan membayar pada waktunya. Kita membayar pada waktunya adalah bentuk ketaatan. Seringkali sebagian masyarakat kita kehilangan atas nama kebebasan, kehilangan untuk taat pada aturan main. Bahkan atas nama kegelisahan karena tidak ke masjid tadi misalnya, melakukan langkah-langkah yang secara sosial kurang baik. Karena kita sekali lagi kita ingin menumbuhkan kegiatan di rumah kita, menyadarkan kehidupan anak kita tentang pentingnya hidup sosial. Jadi menaati janji dan menepati janji dan menaati kesepakatan. Tentu yang tidak kalah pentingnya terkait dengan hutang adalah manajemen tentang ekonomi. Juga perlu dikembangkan karena tadi salah satu fungsi dalam keluarga adalah mengembangkan pembelajaran ekonomi di keluarga kita. Saya kira itu, Pak Zainal. Terima kasih, Pak Bakir. Ada tambahan tadi tentang bagaimana manajemen waktu, manajemen hal-hal yang juga terkait di keluarga. Silakan kalau ada pertanyaan lain atau sharing mungkin dari Pak Zainal sebelum nanti yang lain. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Zainal. Dengan adanya COVID-19 ini tentu kita akhirnya juga mencari jalan keluar. Banyak hal mungkin yang kita lakukan tentunya di kepengurusan di Masjid Baitul Yaqin Islam Madinah, Pak Ustadz. Sebagaimana yang telah kita lakukan, yaitu masalah kita ini Pak Ustadz mengadakan tahfiz Quran untuk anak-anak yang biasanya kita lakukan pada subuh setiap hari Ahad dalam rangka
mendidik anak-anak mencintai masjid setiap hari subuh, setiap Ahad subuh. Kemudian mereka menghafal Al-Quran. Nah, akhirnya dengan dengan adanya PSBB ataupun dengan lockdown di masjid ini, akhirnya kami dari pengurus tentu harus mempunyai jalan keluar. Tetap bagaimanapun anak-anak ini harus tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan orang tua harapkan. Dan pada akhirnya kami dalam 3 hari ini telah melakukan anak-anak itu kami rekam ya melalui video call ya, dan mereka tetap menghafal Al-Quran itu melalui video itu, dan bahkan akhirnya orang tuanya ikut menyaksikan. Dan disinilah peran dari masjid ini menjembatani apa yang telah Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa dalam keluarga ini juga anak-anak yang selama ini kami didik di masjid juga harus diketahui oleh orang tuanya, gitu Pak Ustadz. Nah, dengan adanya program yang kami lakukan ini, juga ternyata setelah kami coba untuk share kepada keluarga yang lain, banyak sekali yang mengikuti, Pak Ustadz. Ya, ini merupakan satu jalan keluar yang kami lakukan, sehingga yang selama ini mungkin mereka tidak memahami dan tahu dan takut-takut, ya. Tapi ternyata mereka setelah mereka melihat di videonya dirinya sendiri dan juga mengikuti hafalan yang dia lakukan, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik-baiknya. Namun demikian, akhirnya HP kami penuh sekali, Ustaz. Ini juga menjadi perhatian bagi kita ya, karena memang ini mungkin yang perlu juga kita sebagai pengurus dengan Mas Jainal nih. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan ini ternyata direspon oleh para orang tua kita. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Bakir tadi, bahwa memang apa yang dilakukan di masjid di rumah ini, kita ambil apa yang kita lakukan, sholat di masjid kita lakukan di rumah, sehingga keluarga juga ikut serta di dalam berjamaah ini. Ini makanya satu pandangan dari saya, dan mohon juga sebagai satu masukan dari Pak Ustadz Ahmad Bakir, yang apa yang kami lakukan terhadap tahfiz Quran ini, dan ternyata komen-komen dari Pak Ustadz kami terhadap anak-anak juga jadi terbuka, ya kan, masalah tahfiz Quran ini sangat bermanfaat juga untuk anak kita. Demikian Pak Jainal, bisa diketahui. Ya, terima kasih Pak Haji. Memang problem selama ini tentang adanya ketidak bisa ketemu itu bisa diatasi dengan teknologi. Seperti tadi tahfiz Quran dan sebagainya gitu ya. Mungkin minta pandangan dari Pak Ustadz Bakir juga Pak Sirajuddin mengenai bagaimana mengembangkan atau memaksimalkan masjid pada saat seperti ini, gitu. Atau kegiatan-kegiatan terkait masjid. Silakan Mas Bakir. Baik, nanti mungkin bisa ditambahkan Ustadz Sirajuddin ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ustadz Sirajuddin ini adalah alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ. Jadi beliau adalah seorang hafiz dan mendalami dalam bidang Al-Quran. Kait dengan penggunaan media sosial, memang ada plus minusnya. Plusnya saya juga mengajar secara online, itu ternyata mahasiswa lebih aktif dibandingkan hadir di kelas. Sama dengan tadi. Jadi mereka bisa menyampaikan apa saja. Kalau di kelas mungkin agak segan dan sebagainya, tapi lewat online mereka bisa bicara apa saja, mereka lebih aktif untuk berdiskusi. Sama tadi disampaikan oleh Pak Haji Zainal Arifin tentang yang awalnya yang ikut mengaji terbatas, ternyata dengan online mereka banyak yang ikut terlibat. Ini plusnya, saya kira perlu kita terus kembangkan. Minusnya tadi ya, jadi beban HP dan sebagainya. Sama, mahasiswa juga belakangan kemudian kewalahan dengan kuotanya karena semuanya serba online. Tetapi ya inilah proses pembelajaran di awal, selalu ada plus minusnya, ada kendala-kendala yang insya Allah kita bisa terus tutupi dengan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua apa yang kita alami, wabah yang ada selama ini segera hilang dan kembali kita hidup normal, dengan harapan apa yang sudah berkembang menjadi terus berkembang dalam kehidupan yang normal nanti, bukan kembali ke awal. Jadi ini adalah sebuah
gejala yang sangat positif saya kira tentang hasrat dan keinginan. Sebenarnya banyak orang ingin belajar, tetapi hanya persoalan waktu, persoalan tempat, kemudian terfasilitasi dengan adanya online. Ini juga bagian dari hikmah pembelajaran. Tentang metode tadi, saya juga kebetulan istri saya juga mengajar pembelajaran Al-Quran. Jadi modelnya sama, Pak. Jadi mereka merekam pakai video maupun suara misalnya. Kalau praktek tentu lewat video, tapi kalau sekedar membaca, ingin mendengarkan tentang makhorijul huruf, tajwidnya dan sebagainya, bisa pakai voice note-nya. Kita bisa mengoreksi dari bacaan-bacaannya, tapi yang jelas kita tidak pernah ingin berhenti dan kita terus melanjutkan ikhtiar kebaikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita menjadi keluarga Qur'ani, keluarga yang Islami yang betul-betul nanti bukan hanya sekedar belajar, tapi juga nantinya anak-anak kita juga mengajarkan. Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saya kira demikian, mungkin ada tambahan dari Ustaz Siraj, silakan. Silakan tambahan dari Ustaz Siraj. Di unmute dulu, Ustaz. Dulu sebelum ada WhatsApp itu, saya sudah ngajar Al-Quran jarak jauh sebenarnya. Jadi ada jamaah saya di Inggris, ada di Australia, ada di Filipina, ada di Amerika. Gimana mereka belajar Al-Quran itu? Saya pakai Skype. Jadi mereka tetap membaca, kita simak, kita tegur, kita benarkan. Itu penting sekali. Apalagi sekarang ada Zoom, ini ada Meet, ada WhatsApp. Itu sangat memungkinkan. Hanya kita diperlukan kesabaran karena kadang-kadang sinyal kurang baik, ya kita sabar. Kadang-kadang pas sedang serius putus. Nah, kita tunggu dulu sebentar, kita hidupin lagi. Tetapi insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai itu. Sebab kata Allah itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Nah, jadi kalau Al-Quran dibaca itu dengarkan. Siapa yang baca siapa saja, pakai apa saja. Pokoknya sudah dibaca, dengarkan dengan baik. Jadi itu salah satu. Tadi pagi saya sedang ngadakan tadarusan, anggotanya di Jakarta dan di Filipina, Filipina di negara Asia. Nah, di Singapura. Nah, tadi pagi itu 3. Jadi gabung pakai WhatsApp. WhatsApp sekarang bisa 8 itu. Ada di Filipina, ada di Singapura, ada di Jakarta. Sampai duhur tadi itu. Sampai duhur. Jadi tadarusan. Nah, jadi ya kita manfaatkanlah media ini dengan sebaik-baiknya. Itu bisa kita betulkan bacaannya itu. Walaupun sedikit kadang-kadang terlambat, ini kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, termasuk mudah-mudahan bisa berkembang untuk pengajian-pengajian. Masih ada waktu ini, 20 hari ini Ramadan ini. Atau bisa lebih, bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi ini kalau musibah. Betul. Belum terprediksi. Iya. Jadi itu salah satu pengalaman yang saya dan bahkan dengan kajian topik-topik tertentu itu jadi ramai. Jadi tadi saya topiknya masalah qada dan qadar, wah itu ramai sekali itu. Semuanya mau bicara. Dan kalau di masjid belum tentu itu jamaah itu ngomong itu. Seperti Ustaz Bakri katakan, tetapi dengan begini semuanya itu mau ngomong itu. Sampai anaknya yang kecil pun mau ngomong gitu. Nah, ini jadi ada nilai tambahnya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Zainal Arifin sabar. Dan tentu tidak seperti tetap muka biasa. Mungkin nilai silaturahimnya ada kurangnya dikit, nggak biasa salaman gitu. Tapi insya Allah nilainya itu luar biasa karena begini perjuangan yang tidak kecil. Mudah-mudahan diberikan kesabaran Pak Zainal. Amin. Saya pikir itu saja sekedar pengalaman dikit. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Amin Pak Ustadz, terima kasih. Luar biasa Pak Ustadz. Kalau Ustadz di kampung saya dulu waktu madrasah ngajarnya antar kampung.
Kalau ini ngajarnya antar benua ya, antar benua. Antar benua ini ya. Di Amerika, di Inggris dan sebagainya. Subhanallah. Mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin karena sudah jam 5 lebih, nanti persiapan buka. Silakan yang mau pertanyaan terakhir di unmute, waktunya mungkin beberapa detik, silakan. Kalau ada yang mau pertanyaan. Kalau tidak, mungkin saya ada pertanyaan terakhir mengenai generasi tadi ya, bagaimana generasi Islami. Nah, dalam bayangan saya, generasi Islami secara klasik adalah memahami hal agama dan sebagainya. Tapi dalam konteks kekinian tentu tantangan kita menjadi lebih kompleks karena kita sekarang misalnya sedang berdiskusi atau sedang melakukan kajian melalui Zoom. Zoom dibikin oleh negara lain gitu ya. Sementara kalau kita tengok sejarah Islam misalnya pada saat Utsmaniyah itu banyak teknologi yang ditemukan termasuk pesawat mungkin ya. Nah sekarang kalau kita mau jujur katakan bahwa sisi itu dalam konteks pengajaran Islam itu sedikit berkurang gitu ya. Walaupun sekarang sedang bangkit lagi karena banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sekarang juga tampil seperti itu. Nah ke depan bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu agar juga mendapat dua-duanya, agar kita tidak ketinggalan secara teknologi misalnya, mungkin besok kita akan bersaing dengan robotik seperti itu, dan kita jangan hanya menjadi pengguna, seperti kita sekarang pengguna Zoom, pengguna WA, mungkin kita harus menemukan, kita punya platform sendiri gitu ya, yang lebih, ya mungkin lebih manusiawi atau lebih bisa dienkripsi, sehingga bisa aman dan sebagainya, karena teknologi tidak ada yang aman, pasti ada celah segala macam. Nah, saya minta pandangan dari Bapak Sirajuddin, juga Pak Ustadz Bakir, mengenai hal ini, kira-kira generasi seperti apa yang kita akan bangun, apakah dua-duanya, tapi dua-duanya itu skalanya seperti apa, persentasenya dan sebagainya. Karena dua-duanya bagi saya ke depan, menurut saya ya, itu dua-duanya syiar. Syiar bahwa Islam itu berkemajuan, kalau istilah Muhammadiyah, tapi kalau istilah NU juga Islam yang modern seperti itu. Nah, mungkin saya yang awam ini bisa diberikan pencerahan seperti itu, karena saya tahunya sedikit Ustadz dari HMI gitu ya. Silakan Ustadz Bakir dan Ustadz Sirajuddin. Atau yang lain mungkin bisa menambahkan. Baik, pertama sebenarnya ketika kita bicara tentang keluarga sebagai basis pembentukan karakter Islami, istilah basis ini kan sebenarnya fondasi. Fondasi yang kemudian menjadi landasan dari bangunan yang hendak kita bangun. Dari fondasi yang kuat, nilai-nilai keislaman yang kuat, maka bangunan di atasnya bisa apapun kita bentuk. Generasi yang mungkin ahli di dalam bidang teknologi, tapi dia punya fondasi keislaman yang kuat. Jadi bukan satu distingsi ya, misalnya ahli agama yang ceramah aja, enggak. Tapi ini nilai-nilai yang harus siapapun dia, mau teknolog, mau intelektual, mau ekonom dan sebagainya, selama dia adalah seorang muslim, maka dia punya landasan nilai-nilai keislaman yang kuat. Nilai-nilai yang keislaman yang kuat tentu secara sederhana adalah ketika apa yang dilakukan lewat profesi, lewat kemampuan yang dia miliki, mau jadi politisi misalnya, atau teknolog, atau ekonom dan sebagainya, output yang dihasilkan adalah output kebaikan. Ekonom yang Islami adalah ekonom yang memikirkan tentang bagaimana tentang distribusi, pemerataan, dan sebagainya, agar tidak terjadi ketimpangan. Ini kan konsep Islam sebenarnya. Tetapi tanpa harus menyebutkan ini ekonomi Islam, misalnya, walaupun sekarang sudah mulai tumbuh ya tentang ekonomi Islam. Tapi teknologi yang Islami dan sebagainya tidak harus simbol seperti itu, tapi lebih pada nilai-nilai yang dikembangkan di dalamnya. Sehingga misalnya teknologi persenjataan yang dikembangkan oleh orang-orang yang Islam adalah teknologi yang tidak bebas nilai. Selama ini kan sering disebutkan teknologi yang berkembang karena terlepas dari agama, maka teknologinya bebas nilai. Dia bisa digunakan dalam hal apa saja. Bisa untuk membunuh, bisa hal yang keburukan, tapi juga untuk kebaikan. Sama dengan media sosial ini. Media sosial bisa kemudian untuk dakwah, untuk pengajian dan sebagainya, tapi di sisi lain untuk hal-hal keburukan juga bisa dilakukan. Di Google misalnya kita bisa belajar tentang Islam, tetapi juga muncul juga hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Ini adalah dua wajah dari teknologi. Nah, bagi kita sebagai Muslim nanti kita harapkan adalah ketika muncul teknolog maupun ekonom yang betul-betul punya landasan keislaman, maka output yang dihasilkan adalah output yang berpihak kepada nilai-nilai kebaikan. Tentu ini masih menjadi pekerjaan kita semua.
Karena kita tahu bahwa perkembangan teknologi masih menjadi basis, menjadi ranah orang-orang yang secara keagamaan masih apa yang disebut dengan sekularisme, yang membedakan tentang nilai-nilai keagungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan yang sifatnya pragmatis. Jadi sekali lagi dengan mengembalikan keluarga sebagai basis nilai-nilai keislaman, ketika fondasinya kuat, maka generasi yang kita bisa lahirkan nanti adalah bisa bermacam-macam. Dia menjadi ekonom yang islami, menjadi teknolog yang islami, menjadi politisi yang islami, minimal tadi adalah orang yang selalu mengingat janjinya untuk ditepati misalnya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa sebaik-baik manusia diantaranya adalah mereka yang menepati janji bayar hutangnya. Jadi ini hal yang sederhana, tapi ketika nilai ini tumbuh, maka ketika dia menjadi politisi misalnya adalah menjadi politisi yang mampu mengedepankan tentang amanah yang diberikan. Nah ini yang kita harapkan nanti tumbuh kembang. Jadi tidak semuanya kemudian menjadi dai, tetapi dia berdakwah lewat kemampuan profesi yang dia tekuni. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan. Terima kasih Pak Bakir, sangat jelas bahwa profesi apapun sebenarnya itu ibadah selama niatnya tulus gitu ya. Dan yang terpenting adalah mereka ada fondasi. Jadi kalau ada fondasi maka akan terhindar dari bebas nilai tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bakir tadi. Yang saya catat itu. Monggo Pak Sirajudin, Pak Ustadz. Ya, mungkin sedikit karena sudah menjelang ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi landasannya itu memberikan manfaat. Itu yang terpenting sebenarnya. Sehingga mesti kita persandingkan antara iman, Islam, dan ilmu. Sehingga ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu hal yang sangat mendasar. Jadi orang Islam itu pasti mencari ilmu, wajib hukumnya. Tetapi itu bukan berdiri sendiri, mesti selalu dipersandingkan iman, Islam, ihsan, dan dibingkai oleh ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia yang landasannya itu anfa'uhum linnas, memberikan manfaat bagi orang lain. Saya pikir itu saja barangkali. Terima kasih. Yang terpenting adalah semuanya bermanfaat dan tidak menimbulkan bencana gitu ya, terutama bencana. Karena bebas nilai tadi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas nama Ketua DKM Pak Haji Zainal Arifin, atas kehadiran Pak Dr. Ahmad Bakir Ihsan dan juga Pak Sirajudin Syamsul Arifin yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing untuk memberikan sedikit ilmu bagi kepada kita semua agar dakwah ini terus berjalan dan ilmu ini terus bisa mengalir seperti itu, seperti sungai, sehingga semua orang bisa merasakan kesejukannya seperti ya. Ada baiknya di akhir pengajian ini kita tutup dengan doa. Doa saya mintakan atau dipimpin oleh Pak Ustadz Dr. Ahmad Bakir Ihsan. Monggo Mas. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dikuatkan dalam hidayah, dikuatkan dalam iman, Islam, dan ihsan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah COVID-19 ini dan segala bencana yang menyebabkan kehidupan kita belum sepenuhnya normal, kembali Allah normalkan kehidupan kita, kita semarakkan kembali masjid kita, musola kita, lingkungan kita dengan kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami hadir di dunia maya ini dalam rangka terus mengingat tentang ajaran-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan jiwa raga kami ya Allah, kuatkan keluarga kami untuk terus berjalan di jalan-Mu ya Allah.
Tunjukkan yang baik itu baik dan berilah kami kekuatan untuk mengerjakannya. Tunjukkan yang batil itu batil dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Allahumma adfa'anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وعن سائر البلدان عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, atas semua bencana ini, atas wabah ini, ya Allah, cabutlah ya Allah semuanya ya Allah, dan jadikan kami menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi kekuatan keluarga yang sehat lahir jiwa dan raga kami ya Allah, sehingga negara ini menjadi kuat ya Allah. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Sesungguhnya penyakit ini adalah bagian dari tentaramu ya Allah, yang kau timpakan pada orang atau negara atau siapapun yang kau kehendaki, dan kau mampu cabut bagi mereka yang kau kehendaki ya Allah. Karena itu Allahumma fasrifu anna an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin. Karena itu ya Allah, cabutlah penyakit ini ya Allah dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dari anak istri kami, dari suami kami, dari negara kami, dan dari seluruh negara-negara muslim kami ya Allah. Karena Engkaulah tempat berlindung, karena Engkaulah sebaik-baik yang mampu mencabut semua bencana ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih doanya Mas Bakir. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada salah kata. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari dua Ustadz kita, Pak Syirajuddin dan Pak Bakir. Semoga di lain waktu kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, bertemu lagi, dan bisa saling bersilaturahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.